Cerita Putri Mandalika dari Kerajaan Lombok. Dalam legenda, kisah indah Putri Mandalika muncul dari tanah Lombok, mempesona hati dengan tradisi menangkap cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaannya. Ia sang putri jelita, disanjung karena rela mengorbankan diri demi kebahagiaan rakyat yang memuja kecantikannya. Legenda Putri Mandalika. Di balik riwayat rakyat yang menghiasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Putri Mandalika muncul sebagai legenda yang melambangkan kecantikan dan keberanian. Nama Mandalika terangkat ke panggung internasional, meraih ketenaran sebagai gelaran otomotif eksotis di Pertamina Mandalika International Circuit, sebuah destinasi yang mencuri perhatian dunia. Namun, siapakah yang mengetahui bahwa akar kata Mandalika bersarang dalam legenda berkilau milik suku Sasak? Nama yang terus menggema menciptakan jejak dalam upacara adat Bau Nyale, kini melambung menjadi festival pariwisata yang memikat. Bau yang artinya menangkap, dipadukan dengan nyale, cacing laut yang berwarna-warni yang legendaris menciptakan ritual magis di balik lubang-lubang karang. Dalam dongeng bercahaya, cacing-cacing ini dianggap jelmaan Putri Mandalika yang konon hanya bersua dengan dunia setiap tanggal 20 bulan ke-10 dalam kalender tradisional Sasak pada bulan yang gemerlap seperti Februari atau Maret, pada hari yang sama ketika Putri Mandalika menghilang di telan ombak. Dengan tulus, Putri Mandalika mengorbankan demi kedamaian untuk melindungi rakyatnya menolak belasan pangeran yang berhasad perang. Kepergiannya meninggalkan raja, ratu, dan rakyat yang mencintainya, dan sekarang mereka hanya dapat merayakan kenangan akan keberanian Putri Mandalika melalui upacara adat yang menghiasi setiap tahun. Dalam detak-detik legenda, cacing laut berwarna-warni melambangkan jiwa Putri Mandalika, menari di lubang-lubang karang, menghidupkan kembali kisah luhur yang tetap dikenang. Dalam keindahan dan kebijaksanaannya, Putri Mandalika merentangkan pesonanya, tanpa sehelai egoisme, menempatkan kepentingan rakyat Kerajaan Sekar Kuning di atas segalanya. Tak kalah mempesona, kedewasaan dan ketulusan hati kedua orang tua sang putri, Raden Panji Kusuma dan Dewi Seranting, mengalir seperti arus kebijaksanaan tinggi yang memeluk sesama. Sementara itu, para pangeran yang berlomba mendapatkan hati Putri Mandalika diwarnai oleh ketamakan dan kesombongan yang meresahkan. Ingin menggali lebih dalam kisahnya? Mari kita telusuri cerita lengkap tentang pengorbanan dan kebijaksanaan yang mengitari Putri Mandalika, putri kesayangan dari Kerajaan Sekar Kuning. Alkisah di tepi hamparan Samudra Hindia, tumbuhlah Kerajaan Sekar Kuning berdiri megah di tanah Tanjung Beru. Raja Agung yang memerintah, Raden Panji Kusuma yang akrab disapa Tanjung Beru bersama dengan istrinya Dewi Seranting menjadi ikon keelokan dan keharmonisan. Keindahan mereka bukan hanya terpancar dari wajah yang rupawan, melainkan juga melalui kepemimpinan yang penuh bijaksana, membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di hari yang dinantikan, sang raja dan ratu disambut kebahagiaan karena hadirnya buah hati, seorang putri yang memancarkan kecantikan bernama Mandalika. Dengan menyaksikan teladan kedua orang tuanya, Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis lembut, rendah hati, dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. Keagungan sikapnya terpancar saat ia dengan rela mengulurkan tangan untuk membantu warga tanpa merasa terbebani oleh gelar kebangsawanan yang melekat pada dirinya. Tidak mengherankan jika Putri Mandalika menjadi pusat kebanggaan rakyat, dicintai hingga ke pelosok negeri. Anugerah menjadi musibah. Siapa yang akan menyangka kisah tentang kecantikan yang mempesona dan kepribadian yang baik dari mulut ke mulut menjadikan banyak pangeran dari kerajaan-kerajaan terdekat hingga yang jauh bersemangat untuk mempersunting hati Putri Mandalika. Mereka menantikan momen hingga Putri Mandalika mencapai usia yang cukup dewasa, lalu satu persatu mengirimkan rayuan cinta mereka ke Kerajaan Sekar Kuning. Diiringi dengan surat pinangan yang romantis, tiba pula pemberitahuan
akan kedatangan para pangeran yang siap memberikan hadiah dan memperkenalkan diri dengan penuh sopan santun di istana. 1, 2, 3, hingga belasan pangeran memenuhi aula megah Raja Tanjung Beru, menyuguhkan kehadiran mereka yang tampan, berilmu, dan penuh karisma. Mereka membawa serta hantaran berlimpah, mulai dari emas bersinar, kain sutra indah, aksesoris wanita yang anggun, hingga hidangan lezat khas daerah masing-masing, semuanya dengan harapan bisa merayu hati sang putri. Namun tumpukan hantaran yang melimpah di kamar Putri Mandalika bukannya mendatangkan kebahagiaan, malah seolah menjadi beban tak terduga baginya. Pertengkaran antara pangeran. Sementara menanti jawaban dari Putri Mandalika, semua pangeran yang datang diberi kenyamanan dengan tinggal di paviliun tamu kerajaan. Awalnya paviliun tersebut sunyi dan lapang. Namun seiring terus berdatangnya para tamu pangeran beserta para ajudan mereka, paviliun itu berubah menjadi tempat yang ramai dan kurang nyaman. Terkadang tak terhindarkan, suara adu mulut dan pameran kebanggaan antara pangeran pun menciptakan aura persaingan yang terasa sepanjang hari. Pada suatu malam yang penuh dengan misteri, Putri Mandalika menyusup ke paviliun tamu secara rahasia. Dengan harapan melihat sosok para pangeran yang telah melamarnya, ia tak menyangka bahwa yang terlihat bukanlah pesona dan kepribadian luhur para pangeran yang bertemu dengan ayahnya di aula. Sebaliknya, yang terlihat adalah sikap sombong dan tingkah laku kekanak-kanakan dari para pangeran yang tengah asik memuja diri sendiri sambil merendahkan kerajaan-kerajaan lain. Pesona yang seharusnya mengalir dari para pangeran saat bertemu ayah Putri Mandalika di aula justru redup oleh bayangan sikap sombong dan perilaku kekanak-kanakan yang terpancar dari ucapan mereka yang lebih condong memuji diri dan merendahkan kerajaan-kerajaan lain. Berjam-jam Putri Mandalika mendengarkan percakapan mereka, dan semakin panjang durasi itu, semakin kejam dan ganas kata-kata yang meluncur dari mulut para pangeran. Tanpa ragu mereka melemparkan ancaman perang pada kerajaan lain, bahkan merencanakan serangan pada kerajaan yang berhasil merebut hati Putri Mandalika, apalagi jika tak terpilih. Beberapa di antara mereka bahkan mengancam perang pada kerajaan Sekar Kuning jika cintanya ditolak. Keangkuhan dan ambisi mereka menyulut suasana dengan ketidakpastian dan kegelisahan. Dengan hati yang teriris kecewa, Putri Mandalika kembali menyusuri lorong menuju kediamannya, membiarkan air matanya merayap perlahan di pipinya yang pucat. Berdiskusi dengan raja dan ratu. Saat ini tidak hanya kebingungan yang menghampiri Putri Mandalika, namun juga rasa takut akan kesalahan dalam mengambil keputusan. Terbukalah baginya bahwa lamaran-lamaran tersebut membawa beban lebih besar, tidak hanya tentang dirinya, melainkan juga melibatkan peperangan antar suku. Akhirnya, dengan hati penuh kekhawatiran, Putri Mandalika memilih untuk berkonsultasi kepada ayah dan ibunya yang dikenal bijaksana, mencari petunjuk dalam memecahkan teka-teki kehidupan yang rumit ini. Tidak dapat dipungkiri, kebingungan yang dirasakan Putri Mandalika turut dirasakan oleh sang raja dan ratu. Dalam kesulitan ini, keduanya memberikan saran kepada sang putri untuk mencari petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Dengan tulus hati, mereka berjanji untuk menerima dan mendukung jawaban apapun yang nantinya akan diterima oleh Putri Mandalika. Dengan tekad kuat, Putri Mandalika pun memutuskan untuk bertolak ke tebing pantai Seger, tempat yang tenang untuk bersemedi dan mencari jawaban yang dicarinya. Setelah menjalani 3 hari bersemedi dengan penuh ketenangan, Putri Mandalika mengajak para pangeran untuk bersua di tebing pantai Seger saat mentari pertama bersinar pada hari ke-20 bulan 10. Pilihan waktu yang begitu khusus ini menimbulkan keajaiban yang menyelimuti, memunculkan rasa penasaran yang tak terhingga di kalangan banyak orang. Kabar tentang pertemuan ini pun seperti angin yang membawa berita melintas batas-batas kerajaan Sekar Kuning dan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Jawaban Putri Mandalika. Ketika hari yang begitu dinanti akhirnya tiba, kawasan pantai Seger seakan berdesakan dengan penduduk yang penuh rasa penasaran,
Semua ingin mendengar jawaban yang akan diungkapkan oleh Putri Mandalika. Diiringi oleh kedua orang tuanya dan pengawal setianya, sang putri memasuki pantai dengan langkah yang lembut. Dalam balutan busana sutra warna-warni, kecantikan Putri Mandalika semakin memukau setiap mata yang memandang. Rambut panjangnya terurai indah di bawah mahkota yang memancarkan keanggunan, sementara matanya menunjukkan keangkuhan yang sekaligus memberikan kesan teduh. Dengan langkahnya yang pasti, Putri Mandalika memutuskan untuk mendaki ujung tebing tertinggi seorang diri, menjadikannya tampak anggun di antara kerumunan orang yang memenuhi sekitarnya. Di bawah cahaya sinar matahari yang memeluknya, dengan suara yang lantang, Putri Mandalika menyampaikan bahwa ia menerima semua pinangan para pangeran. Pernyataan tersebut menciptakan kebingungan di antara orang-orang menyaksikan. Dengan penuh keyakinan, Putri Mandalika menjelaskan bahwa jawaban tersebut adalah keputusan terbaik yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Ia pun memberikan pandangan tegas bahwa jika ia hanya menerima satu pinangan, hal itu dapat memicu perang besar yang tak terhindarkan. Tidak berhenti di situ, Putri Mandalika melanjutkan dengan bijak menyatakan bahwa meskipun semua pangeran adalah pilihan yang baik baginya, namun yang dibutuhkan rakyatnya adalah pemimpin yang mampu membawa kesejahteraan. Ia menegaskan bahwa perang hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat, dan harapannya hanyalah untuk kebahagiaan mereka. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengucapkan terima kasih atas pinangan dan kasih sayang yang diberikan oleh semua orang. Kemudian tanpa ragu, Putri Mandalika memutar tubuhnya menghadap samudera dan dengan langkah mantap melompat ke lautan yang membentang, disambut oleh ombak besar yang setia menelannya. Kemunculan Nyale. Dalam keputusan melihat putri kesayangannya jatuh ke lautan, Raja tanpa ragu menjeburkan diri ke dalam air, penuh ketekunan mencari jejak anaknya yang hilang. Langkahnya diikuti oleh para pangeran dan seluruh rakyat yang berkumpul di pantai Seger, membentuk gelombang kepedulian yang melanda. Namun meski ratusan orang dengan penuh tekad menyusuri lautan, tak satu pun berhasil menemukan tubuh Putri Mandalika. Keajaiban tak terduga terbentang di dalam air, ketika ribuan biota laut berbentuk pita yang berwarna-warni muncul dengan keberlapan di dalam ombak. Warna-warni yang menyamai kain sutra yang dikenakan oleh Putri Mandalika memperdaya banyak orang yang terkecoh dan menangkap bayangan warna dalam air. Dengan penuh pengertian, Raja dan Ratu akhirnya menyadari bahwa keelokan cacing-cacing berwarna yang mempesona adalah wujud jelmaan putri mereka yang rela berkorban demi kebaikan rakyat. Sebagai bentuk penghormatan Raja dan Ratu mengarahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing tersebut dan membawa pulang. Sebagian dari mereka menempatkannya di sawah, menghadirkan kesuburan pada tanah, sementara sebagian lainnya mengolahnya menjadi masakan yang mereka sebut nyale, memastikan kebutuhan pangan terpenuhi dan mewujudkan kesejahteraan sejalan dengan harapan yang pernah dinyatakan oleh Putri Mandalika. Dengan pemahaman yang mendalam, Raja dan Ratu akhirnya menyadari bahwa cacing-cacing berwarna indah adalah manifestasi dari putri yang tercinta yang rela berkorban demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, para pangeran pulang tanpa membawa pulang permaisuri. Meskipun begitu, mereka kembali sebagai pemimpin yang penuh penghargaan dan hormat terhadap rakyatnya. Semangat berkorban yang sama seperti yang pernah ditunjukkan oleh Putri Mandalika kini melekat pada setiap langkah mereka, menciptakan kepemimpinan yang tulus dan berdaya, seiring dengan semangat kebaikan yang telah ditanamkan oleh sang putri legendaris. Pesan moral kisah Putri Mandalika. Kisah Putri Mandalika memberikan beragam pelajaran moral yang berharga. Dari putri yang rendah hati, kini belajar untuk mengutamakan kebaikan bersama dan tidak terperangkap dalam hidup egoisme meski diberikan kelebihan dalam hidup. Raja dan Ratu memberikan contoh bahwa kebijaksanaan dalam mengambil keputusan sambil tetap berserah pada takdir adalah tindakan yang bijaksana dan menciptakan keberkahan. Sementara itu, para pangeran memberikan pelajaran untuk menjauhi kesombongan dan narsisme, mengingat bahwa tindakan tersebut hanya akan merugikan sendiri dan menciptakan konflik yang tidak perlu.
Cerita Putri Mandalika memberikan landasan moral yang kaya dan relevan yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah cerita mengenai Putri Mandalika. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.